Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fernanda Eka Nurmaulia dengan nomor MPN 2010631050068 dari kelas 2C. Sebelumnya, di sini saya akan menyelesaikan dari tugas individu dari mata kuliah Sejarah Matematika tentang pembuatan video tokoh matematika dari program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang tahun akademik 2020-2021. Ini saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang seorang tokoh matematika yaitu Leonhard Euler. Leonhard Euler adalah seorang Swiss perintis matematika dan fisika. Ia lahir pada tanggal 15 April tahun 1707 di Basel, Switzerland. Menurut otoritas genealogi akademik, beliau dianggap setara dengan penasehat doktoral Joseph Louis Rongre. Dan dua foto di sebelah kanan adalah Leonhard Euler, sedangkan di sebelah kirinya adalah seorang doktoral Joseph Louis Rongre yang dianggap setara dengan beliau. Ayah Euler adalah seorang pastor Calvinisme. Ia bernama Paul Euler. Dan ibunya adalah Marguerite Bracker. Ialah anak dari seorang pastor. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan Leonhard Euler. Pendidikan formal Euler berawal di Basel. Di sana, ia tinggal bersama nenek dari pihak ibunya. Dan di umurnya yang ke-13, ia mendaftar di Universitas Basel. Serta pada tahun 1720. Dan pada tahun 1723, ia menerima gelar Master of Philosophy dengan yang membandingkan filsafat dari Descartes dan Newton. Setelah kelulusannya itu, ia mengambil les Sabtu sore dengan Johann Bernoulli. Dan dengan cepat, ia menemukan bakat yang luar biasa dari murid barunya itu dalam matematika. Tetapi, ayah Euler mendesak untuk Euler mempelajari teologi, bahasa Yunani, dan bahasa Ibrani agar Euler menjadi seorang pastor. Namun, Johann Bernoulli meyakinkan bahwa Leonhard Euler telah ditakdirkan menjadi matematikawan hebat. Euler dikenal sebagai ahli matematika terhebat dan terpenting pada abad ke-18. Ia juga membuat penemuan penting di beberapa bidang seperti kalkulus dan teori graf. Beliau pun dikenal luas dalam kontribusinya di bidang mekanika, dinamika fluida, optik, astronomi, dan musik. Euler juga memperkenalkan banyak terminologi matematika modern dan notasi, terutama untuk analisis matematika yang masih digunakan sampai sekarang. Pada usianya yang ke-20, ia menerima hadiah. Ia telah mengikuti kompetisi Paris Academic Prize Problem atau kompetisi memecahkan masalah yang pada saat itu tantangannya adalah menemukan cara terbaik untuk menempatkan tiang kapal pada sebuah perahu. Saat ia mendapatkan juara kedua dan kalah dari Per Bauger yang sekarang dikenal sebagai Bapak Arsitektur Angkatan Laut. Kemudian Euler memenangkan kompetisi tahunan yang didambakannya selama 12 kali sepanjang karirnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perjalanan Euler. Pada tanggal 17 Mei tahun 1727, Euler tiba di ibu kota Rusia, yang pada saat itu ibu kotanya adalah St. Petersburg. Beliau naik jabatan menjadi satu posisi di Departemen Matematika di Akademisi Ilmu Pengetahuan Imperial Rusia di St. Petersburg. Setelah kepergian Peter II, Euler naik pangkat menjadi profesor fisika pada tahun 1731. 2 tahun kemudian, Euler menjabat sebagai kepala Departemen Matematika untuk menggantikan Daniel Bernoulli. Nah, sekarang kita akan membahas tentang karya-karya Euler.
Karya Euler yang terkenal adalah berupa kurva tertutup untuk menggambarkan pemikiran silogisme pada tahun 1768. Diagram ini telah dikenal dengan nama diagram Euler. Kontribusi utamanya adalah dengan pengenalan notasi matematika termasuk konsep fungsi dan bagaimana hal itu ditulis seperti fx sebagai singkatan fungsi trigonometri, untuk dasar logaritma natural atau the Euler constant, huruf Yunani sigma untuk penjumlahan, dan huruf I itu untuk unit imajiner, serta simbol pi untuk rasio dari lingkaran dengan diameternya. Selanjutnya kita akan membahas tentang penghormatan Leonhard Euler. Euler muncul pada seri ke-6 uang kertas Swiss pada pecahan 10 francs dan pada beberapa perangko Swiss, Jerman, dan Rusia. Asteroid Euler tahun 2002 mengambil namanya sebagai penghormatan atasnya. Dia juga dikenang oleh Gereja Lutheran melalui kalender Santo mereka pada tanggal 24 Mei. Dia merupakan penganut Kristen taat atau dan yakin akan inersia Alkitab yang telah menulis apologetik dan menentang tegas ateis terkemuka pada masanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang wafatnya Euler. Leonhard Euler meninggal pada tanggal 18 September tahun 1783 di umurnya yang ke-76. Dan ia meninggal di kota St. Petersburg. Kekaisaran Rusia ini meninggal dikarenakan stroke hemoragik. Dan selanjutnya, sifat-sifat yang bisa kita ambil atau yang bisa kita teladani dari seorang Leonhard Euler adalah: hal yang pertama ialah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang ilmu pengetahuan, sehingga bisa menemukan karya-karya yang dikenal dan bermanfaat. Dan yang kedua adalah pantang menyerah dan bertanggung jawab serta yakin dengan kemampuannya. Walaupun ayahnya yang pada saat itu mengharapkan Leonhard Euler untuk menjadi seorang pastor, tetapi Euler berhasil untuk menjadi matematikawan hebat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.